Firullah. Itu hancur. Berapa lama babi baru bisa hancur? Coba lah, bangkai babi itu berapa lama direndam di danau baru bisa hancur? Itu gua nggak tahu bang, tapi yang pasti hancur juga nanti. Iya, oke lah lu bilang hancur juga, mungkin dimakan ikan dan sebagainya. Tapi kan butuh proses, betul nggak? Ya betul ya. Berapa lama proses babi ribuan sampai hilang gitu? Indomie aja, ya kita bicara Indomie yang lembek-lembek, itu kita rendam, ya setahu saya udah 1 minggu pun Indomie kita rendam pakai air, itu lembek tapi nggak bisa hilang gitu. Apalagi ini babi, woy. Ada tulang, ya, ada daging, ada otot, lemak dan sebagainya. Nah, gimana tuh Mas Aha? Dimakan bang, dimakan ikan bang, dimakan lele berarti bang. Loh, kok dimakan lele? Memangnya di Danau Galilea ada lele? Ya ada lah bang, kan itu kan buktinya kan ada aturan lele haram itu. Berarti kan di dalam danau itu ada ikan yang halal dan ikan yang haram. Betul, kalau itu setuju lah aku. Ada ikan yang haram, ada yang halal. Tapi, Ya. oh lele yang makan babinya itu? Nah iya itu penjelasan yang masuk akal karena kan Enggak, ini penjelasan asumsi dong. Enggak ada datanya soalnya. iya, jadi kan dagingnya dimakan lele. Nah begitu jadi tulangnya jatuh ke dasar danau itu. Oh, tulangnya jatuh ke dasar setelah dimakan sama lele. Itu berapa lama kira-kira itu? Sampai ribuan soalnya babinya. Itu mau berapa banyak lele itu makan daging babi itu sampai selesai itu? Nah itu gua nggak tahu bang kalau itu bang. Waduh. Tapi kan artinya selama beberapa hari terkontaminasi. Iya itu bang, itu Danau Galilea itu besar bang. Loh, nggak besar kok Danau Galilea. Kalau dibandingkan Danau Toba kalah. Ini aja jadikan apa, Cep? Jadi moderator. Dihapus aja lah yang satu tuh. Ini aja. Aku naik pakai yang ini aja. Jadi babi-babi dimakan lele menurut si Masaha ya. Mantap. Iya. Nah, Jadi di Danau Galilea ada kumpulan lele yang memakan bangkai babi tersebut. Tapi berapa lama gitu? Artinya sempat dong orang-orang sana lagi mandi nih. Ya saya lagi mandi misalnya di danau tuh. Tiba-tiba pas kejadian tiba-tiba artinya saya mandi itu danau yang tercemar sama bangkai babi ya. Untung nggak kena ini flu babi ya. Flu babi kan penyakit. iya kan waktu itu belum ada bang flu babi itu. Oh dulu belum ada flu babi ya. Oke lah oke. Lagi pula flu babi itu kan Aku kembalikan sama Utinora, silakan. ditularkan dari babi yang hidup bukan babi yang Kalau mati Mas bang. Saha ini apa ya? Gimana ya aku bilang ya? Mas Saha ini orang yang hanif, yang lurus. Lurus kok Mas Saha? Hah? Iya, iya. Lurus kok Mas Saha. Temanya jangan ini deh. Oh ya udah Janganlah. ganti-ganti. Karena ini pengucapan namanya bisa membuat kita itu kena benet. Oke Gitu silakan. loh. Aku Temanya kalau- saya pengen ini ajaran Kristen, ajaran sesat kah? Saya pengen tahu gitu loh. Karena mereka selalu mengklaim bahwa mereka ajaran kebenaran, ajaran kasih. Kasih apa? Gitu. Yang kita baca di dalam Lukas 14:26, syarat menjadi murid Yesus itu kita harus membenci kedua orang tua kita, saudara kita, anak-anak kita, bahkan nyawa kita sendiri. Nah ini dinaikkan. Oke. Jadi saya pengen tahu ajaran kasih yang seperti apa yang ditunjukkan oleh Yesus. Ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Itu omong kosong. Karena pada waktu Yesus ditampar oleh penjaga penjaga di apa? Yesus mengatakan, "Mengapa engkau menampar aku?" Saya pikir Yesus memberikan lagi. No, tampar lagi. No, tampar lagi. Ternyata tidak. Gitu ya, pragmatik spirituas gitu. Jadi tolonglah yang benar-benar lah yang disampaikan. Ajaran kasih apa yang diajarkan Yesus? Iya, ajaran Yesus yang paling tertinggi kan itu, Bunda, apa yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepada kamu, perbuatlah sama demikian kepada dia gitu loh. Kan itu kan ajaran kasih.
Itu pun juga kalau aku berbuat baik sama orang kan belum tentu orang itu baik sama kita gitu. Itu juga nggak pasti, ya kan? Sama Oh, seperti jadi kenapa komplain nih oten-oten yang istilahnya kita buka room diskusi seperti ini? Kan kita memberikan kasih dong, artinya kan apa yang kalian buat kepada orang lain akan buat seperti itu. Yang memulai diskusi ini kan kalian. iya itu mungkin ya oten-oten yang nggak mau belajar lah kalau kataku begitu. Begini, pertanyaan saya yang paling apa? Yesus mengajarkan ajaran kasih ini kepada siapa tujuannya? Pada waktu di zamannya lah, di zamannya. Iya kepada bangsa Yahudi saat itu, kepada Oke, bangsa di Yahudi. dalam Yohanes 8, nomor 58-59, ketika Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Terus orang Yahudi mengambil batu hendak melempar dia. Ajaran kasih seperti apa itu? Iya kan yang melempar batu orang Yahudi, Bunda. Itu kan Nah, berarti pada waktu zamannya Yesus ini, siapa yang menyembah Yesus? yang menyembah Yesus ya murid-muridnya. Murid-muridnya yang menyembah. Berarti nggak ada lagi orang lain selain daripada muridnya. Ya ada itu kami yang mempercayai kitab perjanjian Saya baru bertanya, Mas Aha, saya tanya itu waktu di zamannya Yesus. Karena begini, kalian mengatakan bahwa yang menyembah Yesus itu sudah lama. Sebelum Kristen ada, orang-orang Iya. di Yahudi itu sudah menyembah Yesus. Di mana mereka menyembah Yesus? Bahkan Yesus saja mengatakan seperti itu, Yesus mau dilempar loh. Siapa yang menyembah Yesus ini? yang murid-murid Yesus itu, Bunda. Di mana datanya murid Yesus menyembah Yesus? Jadi begini Bunda, aku tuh sering bilang kalau Tuhan dalam agama Kristen itu punya dua makna. Makna yang pertama Tuhan Sang Pencipta itu di Kejadian 1 ayat 1. Dan makna yang kedua Tuhan Raja itu di 1 Samuel 8 ayat 7. Nah, kami tuh menyembah Yesus itu karena dia adalah Tuhan Raja, bukan Tuhan Sang Pencipta. Dan itu pun menyembahnya nanti Bunda. Kami tuh Jadi ada belum selesai, Bunda. Tuhan besar, ada Tuhan kecil. Tuhan Sang Pencipta dan Tuhan Raja. Jadi ya yang Berarti disembah kalau itu, begini Mas Aha, kalau raja itu ada batas wilayah, Mas Aha. nah betul Iya kan? ya, betul. Nah, kayak Raja Firaun, dia hanya di Mesir saja. Tidak Betul, ada Firaun iya. di Arab. Betul kan? Nah, iya, betul. Nah, Yesus ini raja di mana? Nah, Yesus ini hanya menjadi raja di Yudea selama 3,5 tahun. Nah, Sebentar dari dulu, tahun 20 sebentar dulu Mas Aha. Ini, Kai Gat. Halo Kai. Turun. Saya minta yang di bawah tolong tap layar yang naik Kristen. Kalau Islam kami tidak terima ya. Kan udah cukup Islam. Nah, silakan Mas Aha. Iya. Jadi Yesus ini menjadi Tuhan Raja hanya di wilayah Yudea itu hanya selama 3,5 tahun. Itu dari tahun 26 Masehi sampai tahun 30. Yang mengangkat Nah, dia tahun sebagai raja siapa? Yang mengurapi dia sebagai raja siapa? Yohanes Pembaptis pada saat ia dibaptis di Sungai Yordan. Karena Loh. gini, Mengurapi itu bukan membaptis, Mas Aha. Ngawur kamu. lah pada waktu Yohanes membaptis Yesus itu umurnya 30 tahun, Bunda. Itu umur yang sama pada waktu Daud menjadi raja gitu loh. Loh, pada waktu dibaptis di situ bukan Yesus saja. Lah iya, tapi kan yang keturunan Daud itu kan cuman Yesus. Ya kan? Sekarang Iya. kutanya, Yesus adalah raja. Nah, yang mengurapi dia sebagai raja siapa? Pengurapan seperti Raja Salomo, Raja Daud, Raja Hizkia. Nah, seperti itu maksud saya. Yang mengurapi Yesus sebagai raja siapa? Rabi mana? Memakai Yang minyak apa? Oh, yang mengurapi
Yesus itu Yohanes Pembaptis gitu. Nah, yang mengurapi Yesus ini lebih hebat daripada yang mengurapi Daud. Karena Yohanes Pembaptis ini adalah keturunan dari Imam Besar Harun. Aduh. Dia lebih hebat. Sedangkan Samuel itu bukan keturunan. Masalahnya Harun. Yohanes itu tidak hidup di zaman Daud, Masaha. Lah Lucu iya itu kan kau. gini kan loh. Kan pada waktu zaman Daud kan ada keturunan daripada Harun, ada imam besar. Tapi kenapa imam besar tidak mengurapi Daud? Yesus lebih hebat. Dia diurapi langsung oleh keturunan dari imam besar Harun. Mana coba mana apanya? Lah Yohanes Pembaptis Kamu. itu kan loh. Yohanes Pembaptis punya bapak namanya Zakaria. Zakaria ini keturunan langsung dari imam besar Harun. Coba Bunda Nora Google deh. Google. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum para calon jenazah. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Kurang ajar gue ngomong kok ini. Coba Rocky kau tanya dulu lah dia sebentar aja. Ya, yuk suruh saya bicara sama patung gitu. Kemana? Kok kabur? Kemana dia? Aku cuma membalas WA bentar. Aduh. Yang naik ini Kristen ya, bukan apa ya? Silakan Iya, selamat- pragmatik. Selamat pagi. Ya, Pagi. Iya, aku berapa kali ini lihat FYP ku nih orang-orang debat agama sih. Aku agak bingung. Apalagi yang debat di sini orang Abrahamik semua ya. Padahal, padahal kalau ditanya Adam itu dongeng atau ilmiah, mereka nggak ada yang tahu. Tapi asal percaya. Kau agama apa Gimana? dulu? Aku Kristen. Oh, kalau gitu kau ceritakan dulu bagaimana proses penciptaan Adam dan siapa nama istri Iya, Adam. iya. Aku bilang ya. Jadi jika kalian ini percaya manusia Assalamualaikum berasal dari warahmatullahi Adam wabarakatuh. dan Hawa, Waalaikumsalam. itu semua adalah fiktif dalam sains. Tidak ada bukti. Ya, enggak kau buktikan dulu lah. Jangan Ya, saya asal sudah ngomong bilang aja. itu fiktif juga. Dalam kitabku itu juga aku bilang jika mereka menyatakan doktrin kalau manusia pertama itu berasal dari Adam dan Hawa, saya bilang itu fiktif. Oke, Belakang Bang Jibril, ini abangku. bagianmu. Iya, abangku. Abangku, saya mau nanya deh. Kalau kita kan manusia ini ada populasi sekarang. Bang Jibril tumben noise, Bang. Iya, noise ya. Alat noise. Iya. Apa itu? Bunyi apa tuh? Udah. Oke, mantap. Sekarang kan di dunia ini manusia ini kan ada populasi ya bang ya. Ya. Semakin kita bertambah tahunnya, semakin nambah populasinya, betul nggak? Oke, ya. Jadi tahun abad 18 kita 5 miliar, abad 11 kita cuma 3 miliar dan seterusnya, betul nggak? Jadi bertambah terus. Kalau bicara populasi manusia, Bertambah oke, terus, betul terus nggak? poinnya mau dibahas apa? Oke. mau Ya, jadi dibahasnya semakin mundur waktunya, semakin sedikit manusianya, betul nggak? apa? Hari ini manusia hanya kalau dikumpulkan semua hanya aku hitungnya mereka hanya seluas pulau New York lah. Iya, tapi abang paham nggak poin saya? Ini yang lain pada yang lain di bawah pada paham nggak? Jadi semakin bertambahnya waktu semakin banyak manusia, betul nggak? Ini saya nggak pakai Iya. kitab, nggak pakai ajaran, nggak pakai iman, nggak pakai apa-apa nih. Ini logis Exactly. aja nih. Exactly. Oh, logika ya. Coba jurnal ilmiahnya, Bang. Aku Bukan ini bicara, logika aku aja. Ini semua orang di sini paham. Abang paham nggak? Semakin bertambahnya tahun, semakin lamanya, semakin banyak manusia. Betul nggak? Setuju nggak abang di situ? Enggak, yang aku baca jelas-jelas adalah Oh, 3 jadi kematian sebanding dengan 5 kelahiran, Bang. Jadi abang di Sabar, situ Bang. aja nggak setuju. Berarti logik aja Gini, abang nggak aku lagi cerita, nggak ada aku lagi gitu loh. cerita, Jadi Bang. gimana? Aku lagi Ini. cerita. Mm-mm. Jurnal penelitian membuktikan bahwa
5 kelahiran itu terjadi juga dengan 3 kematian. Jadi 3 kematian, 5 kelahiran. Iya. Tapi Itu abang jurnal paham ilmiah, nggak? abang Semakin pakai logika. bertambahnya tahun, semakin banyak populasinya. Betul nggak? Abang pakai logika apa? Sedangkan jurnal ilmiah sudah Ini menyatakan- nalar umum aja bang, nalar umum. Loh, nalar umum belum tentu betul. Makanya saya bilang. Oh, waktu jadi manusia semakin kayak semakin tambah tahunnya belum tentu semakin banyak manusianya. Kamu Coba mengerti tunjukin kalimat bang. saya? Kalimat Coba tunjukin civilizations mana yang tidak bertambah setiap tahun atau setiap generasinya bang? apa? Ada nggak? Ada nggak civilizations yang berkurang setiap generasinya? Ada nggak? Civilization yang berkurang setiap generasinya. Iya. Apa? Kan abang paham nggak sih? Loh, Abang paham nggak sih maksud saya? Kamu dengar kalimat saya. Saya bilang dalam 1 detik terjadi 3 kematian dan 5 kelahiran. Apa yang kamu pahami? Ya berarti bertambah kan? Ya. Terus apa yang perlu saya jelaskan? Ini orang setuju tapi nggak setuju gimana sih? Saya Oke, berarti benar ya narasi saya ya. Berarti semakin bertambahnya tahun, semakin banyak semakin banyak populasi, betul nggak? Nah, kalau kita tarik mundur, dengan Adam, semakin apa sedikit itu, nggak? Bang? Iya, semakin kita tarik ke belakang, semakin sedikit nggak? Nah, dari 6 miliar ini berkurang ke 3 miliar, berkurang ke 2 miliar, berkurang ke 100 miliar, berkurang kamu lagi ke hitungnya Homo 800 juta. sapiens. Oh, kamu mau hitungnya Homo sapiens? Emang kita Bang, lagi aku- ngitung apaan? Oh, iya. Makanya kamu dengar dulu saya bilang ya. Manusia ini, orang Abrahamik ini, mereka ini percaya sekali kalau mereka itu berasal dari Adam. Tapi mereka tidak tahu Adam itu Homo sapiens, Homo erectus, Homo heidelbergensis. Bukan. Homo... Emang Sabar emang dulu, menurut kamu menurut dengar abang dulu. kita ini dari mana? Kamu dengar dulu saya bilang. Dari Kamu sedang lumba-lumba. bicara civilization, tapi kita berarti bicara sebagai Homo sapiens ya kan? Kamu Betul. membatasi sebagai itu kan? Ya kan? Sekarang saya mau tanya, kamu percaya nggak Homo sapiens itu berkembang dari Homo erectus? Aku tanya itu. Di mana buktinya? Bukti Karena apa? kalau dari teori evolusi, kamu tahu nggak kenapa itu akan jadi selalu teori evolusi, bukan jadi hukum evolusi? Karena tidak terbukti. Di mana adanya kasih tahu buktinya. Aku kasih tahu hasil buktinya. arkeolog kita bisa kasih tahu pindah buktinya. spesies seperti itu. Silakan. Aku kasih tahu buktinya. Dalam Silakan. genetika, misalnya kita mengkaji gen, misalnya kita jangan ini, jangan. Jika Oh, kita kamu mengkaji tunjukkan dong data kamu. data apa? Lucu kali kau. Iya, Tidak pindah membuktikan pindah keberadaan spesies, Adam. Keberadaan pindah Adam spesies. itu saya bilang Coba fiktif. tunjukin arkeolognya, kita bisa pindah spesies. Silakan. Gini bang, kamu dengar saya cerita dulu bang. Oh cerita. Yuk, Kamu dengar saya Oh, diskusi. cerita. Mau tunjukkan data enggak? Tunjukkan dulu data kau. Data apa? Apa bedanya kamu? Apa beda kamu? Adam Kamu itu fiktif. kamu tadi Tidak ada menghina buktinya sama ini sekali. Abrahamik ini cuma dongeng ini. Kamu rupanya cerita juga. Rupanya lebih dongeng lagi. Saya lagi cerita. Lebih nggak Makanya berdasar. Dengar saya bicara dulu. Dengar saya bicara. Oke, siap. Dengar saya siap. bicara. Silakan, Ya. silakan. Saya kan dari tadi Saya membawa cerita, jangan bicara. dengar saya cerita, bicara tapi bilang dulu. cerita. Ya karena ini aku terpengaruh logat, terpengaruh apa budaya. Jadi sukanya bilangnya bicara itu. buka, bukan cerita. Pramatik. Budaya Yuk, kau memang yuk tukang cerita. bicara itu. Yuk bicara pakai otak gitu. Bicara pakai mulut. Bicara pakai mulut. Udah Bang Kalau Jeb, otak nggak nanti bisa dipakai. nanti kita Jadi kencing gini. kok Bang Jeb. Bukan. Yuk, Cerita. yuk Ya, jangan cerita lah. asal Gini. bicara. Saya kan dari tadi Cerita. bilang kalau Adam itu fiktif, Ah. tapi tidak ada yang bisa membuktikan kalau itu ilmiah kan. Kalian tidak bisa membuktikan Ini kan? saya lagi menunjukkan bahwa setiap populasi manusia bertambah itu berarti kalau kita luruskan berarti Kamu populasi menunjukkan ini apa? berkurang terus dari 6 miliar ke 3 miliar ke 1 miliar ke 800 juta ke 400 juta. Jadi asal muasal Kamu mau manusia sampai kembali ke ujungnya satu. awalnya di berapa orang? Saya mau tanya di situ. Nah, ini yang dihitung adalah Homo sapiens, Bang. Nah, kalau kamu mau lompat ke spesies, tunjukkan sama saya perlompatan dari arkeolog kita bisa berpindah dari spesies. Loh, Karena teori ya. Darwin akan Iya, iya, selalu menjadi teori Darwin selama dia nggak bisa membuktikan dengar. Iya, iya. bahwa spesies itu nggak bisa lompat, nggak Nah, bisa iya. kodok Dengar. Iya, jadi aku kasih tahu melata bukti tuh nggak ilmiahnya bisa. adalah Nah. Di mana Jangan bukti saja yang mau ilmiahnya? didengar. bukti ilmiah aja lah. Saya punya gen CO1, kamu punya gen CO1, babi punya gen CO1.
anjing punya gen CO1, ikan punya gen CO1. Itu gennya Itu- seluruh. Itu membuktikan bahwa kita itu terhubung. Kamu bilang kamu Terhubung berbeda dari bukan kita. berasal. Loh, semua itu berasal dari Terhubung satu. bukan Semua berasal. itu- Anjing sama babi nafasnya sama, minum air yang sama, minum protein yang sama, bukan berarti kamu sama babi sama. Loh, bukan berarti bagaimana? Kita ini punya satu. Jadi karena kamu nafas dan konsum Nggak ada yang bicara nafas. protein-protein yang sama, bukan berarti kamu mereka atau kamu berasal dari mereka. Loh, Bang. Saya kasih tahu kamu. Dia nggak ya. bisa membuktikan loh. Kita jadi Membuktikan apa? dari lompat spesies. Loh, gen CO1 itu membuktikan bahwa manusia tidak mungkin berasal dari dua individu yang sama. Enggak, Tidak tapi mungkin dari itu populasi muncul. tadi, dari 6 miliar kita, berarti asalnya dari mana Nah, menurut kamu? Makanya, kamu mau dengar saya bicara nggak nih? Jangan lompat-lompat, jangan Pakai ngomongin data, angan-angan kau sama bisa cita-cita. lihat. Tah. Nah, coba tunjukkan datanya Data. mana? Data apa? Iya. Data Kalau kau- kita nggak berasal dari 2 orang. Coba Tadi kan tunjukkan. saya bilang, kita ini Enggak ada manusia. kau bilang, kau tunjukkan data, saya akan mute kau terus, baikkan cita kau. Di sini kita tidak modal, enggak, tolonglah ya. Diskusi di sini tidak modal. Ayo, Iya, saya buka data, saya buka data. ngotot-ngototan. Kalau tidak saya turunkan kau. Saya yang tadi Iya, naikkan iya. kau. Saya Mana buka datamu? data. Saya buka data. Oke. Di sini ada orang yang mengerti genetik, tidak? A little bit, ya. Enggak ya? Enggak ya? Biasa A little bit, yes. gambaran jadi gampang. Oke. Kamu tahu NCBI? Homo sapiens. Enggak. Kamu tahu NCBI? NCBI yang mana? NCBI banyak. NCBI cuma satu. Kamu tahu nggak NCBI apa? NCBI? Nggak tahu. National Bank Center Data, for Bank Gen. Biotechnology Informations. Iya, jadi bank data gen. Iya, Gen yang apa? dari NLM kan, NLM National Library of Medicine kan. Kamu Di tahu situ dia kalau dia kita yang mau punya cari- PubMed, di situ dia yang punya GenBank, di situ yang dia punya BLAST, dia yang punya PubChem, dia yang punya Bookshelf. Ya, kita bisa blast di situ ya. Oke, terangin sekarang aja, tanya. terangin. Ya. Kita Kamu Muslim di situ bro, tahu kita nggak bukan? bahlul. Kita bisa cari gen CO1. Kamu mungkin bisa bahlulin Kristen, kami Muslim, kami nggak bahlul. Gimana? Ya. Kenapa dengan NCBI? Kamu No, tahu itu bisa no. cari Nggak, kalau kamu bacanya kayak gitu, berarti lebih enak ngomongnya pakai bahasa Inggris. Karena NCBI, Biomedical Genetic Research, itu lebih enak bahasa Inggris. Coba bahasa Inggris aja dong, kita ngobrolnya lebih enak kayaknya. Karena bahasa Indonesia kayaknya susah translate-nya. Asik ini Ini yang ada saya suka. 600 orang. Ayo, itu udah. Ayo cepat. Kau kan udah bawa NCBI. Kita lihat di sini. Sampai kan? Nah, lanjut. Iya. Sekarang saya Key resources Open dari Camp si dong. NCBI itu PubMed, GenBank, BLAST, PubChem, Bookshelf, and all that. Jadi apa yang mau dibahas dari NCBI? sabar ya. Gimana cara aktifkan kameranya? Open kamera lah. Nanti Iya. Bang Jibril juga nunjukkan data open kamera. Nah, oke. Oke, NCBI ya, itu resource juga. Terus? Ya. Sekarang aku tanya kamu. Kenapa di seluruh makhluk hidup ada gen CO1? Baguslah kalau ada orang pintar di sini. Karena substansi yang kita ambil sama, yang kita konsum sama. Yang kita langsung sama. Mm-mm. Sehingga memunculkan gen CO1 di seluruh makhluk hidup. Iya, yang kita konsum sama. Sehingga kamu bilang apa? Yang kita konsum adalah sama ya? Enggak, ini literatur yang kamu mau buka apa? Buka aja, kita buka sama-sama. Iya. Sabar ya, kita ambil nucleotide aja. Mana nucleotide-nya? Genome, kita buka umum aja dulu lah. CO1. Oh, genome. Alright. Iya, genome. Kita mau lihat di genome bahwa tahu genome kan? Jadi misalnya kita ini kok nucleotide-nya nggak tahu. No, why are you jumping though? I thought we're talking about Adam and Eve. Karena ini bang, saya mau bilang No, I thought we're talking about Adam and Eve. Why are you Iya, iya. jumping to Saya mau genome? kasih tahu. Genome is a Kenapa? genealogy. Do you know that? Iya, saya mau kasih tahu kalau Then what is the sebenarnya correlations between Adam and Eve? tidak mungkin kalau misalnya Adam langsung muncul, kalau misalnya kita semua dari Adam, kenapa kita bisa punya gen CO1 bisa ada di seluruh makhluk hidup? Harusnya kita tidak punya, atau cuma kita saja yang punya.
Ngerti nggak maksudnya? Jadi sekarang aku tanya, apakah genom itu turun temurun atau tidak? Aku tanya. We have the same genome because we have the same creator, but that's all about faith Okay. and iman. I'm Bagaimana kalau asking gitu? you, Okay. I'm asking you, can you explain other than God created ourselves or Adam, how the the populations between now, right now, I told you, right? It's Nah, 6 billion, and then dasar 11, pemikiran and then saya. 10 generations, or 12 generations, or 20 generations. gini. It's less and less and less and less and all that, right? Dasar sains itu menolak keberadaan Adam karena itu pemikirannya. Jika kita No, okay. hanya Show me the studies that rejected Adam, or people started from 2%. Oke, sabar ya. Sabar ya. Saya lagi nanya, Iwan Villa, tunjukin di mana studi yang menolak keberadaan manusia itu berawal dari 2 orang. Iya. Aku harus buka jurnalnya, sabar ya. Kita pakai jurnal ya. Iya, pakai dong. Masa nggak pakai? Loh, baru di search abangku. Apanya? Itu barusan abang. Iya, aku buat list note. Aku udah buat Oh, kajiannya. Aku list udah di note. bookmark sendiri ya. Oke, siap. Keren. Mana? Enggak, karena ada permintaan key berapa gitu? Mau pakai key berapa? Minimal, maksimal? Maksimal sih, minimal. enggak, tunjukin aja kalau memang itu Tunjukin yang aja dulu, memang udah di agreed, ha. Yang standar NCBI ya. Oke. Aduh, kalau standar NCBI aku harus cek satu-satu lagi, bukan dari NCBI-nya. Kan abang yang bawa Kalau itu aku NCBI. Iya, tadi soal NCBI, aku cuma mau tunjukin terkait gennya, Bang. Tapi kalau Enggak, kalau literatur yang anak S1 S2 bikin di Nah, makanya Afrika kita Selatan pakai mana Q1 apa segala kan? macam Kita yang pakai Q1 aja, yang Q1, Q2 ya berarti standarnya NCBI aja. Saya udah buka library NCBI ini, udah enak banget nih. Aduh, kalau itu harus cek refsek-nya, Bang. Aduh, nggak bisa. Jadi kan abang yang bawa standarnya tadi NCBI. Ya, maksudnya aku di NCBI itu aku mau kasih tunjuk kalau gen CO1 itu ada di seluruh makhluk hidup. Kalau itu kan saya udah jelaskan, karena kita makan materi yang sama, jadi kita punya gen yang sama dengan makhluk-makhluk Materi lain. yang sama. Iya, materi kan dari tanah, dari apa namanya, herbivore, carnivore, dari daun yang sama dan seterusnya, karena kita itu punya hasil yang sama. Abang tahu soal Oke, input ya, output. oke, bagus. Abang tahu soal input dan Oke, output bagus, yang bagus, sama bagus, kan. oke. Nah, Ya, ya. tapi kita daripada Adam lompat ini ke manusia genetik di tanah dari surga atau tanah yang di bumi, Bang? Bang, jangan lompat-lompat abangku. Itu kan saya menjelaskan soal ini kan soal genetik. Ini bagus. Saya menjelaskan. Kalau abang yang ini bagus. Abang Ini kan setuju kalau semua makhluk hidup, manusia, binatang semua sama karena satu sumber, ya kan? Iya, karena sumber, makanya tadi abang tahu kan soal teori Ya. input output. Kalau soal itu oke, fine. Kita Ya, jangan oke. lompat gitu, karena Bagus, saya bagus, udah oke. jawab dengan simple. Kalau kita sumbernya sama, Betul, karena yang ya, kita ya, konsumsi itu, sama, ya, itu. makanya kita punya genetik yang sama dan segala macam. Tapi kita jangan lompat dari yang abang bahas tadi, Adam and Eve itu buatan atau secara create from nothing. Right, because from what I'm thinking, if you're not agreeing that human created by this 2 person, Adam and Eve, started with Adam and Eve, you should have another theory that how human created. Can you explain that to us? Ya, another teorinya itu saya nggak siapkan dari refsek NCBI, Bang. Saya nggak siapkan dari situ. Bisa saya pakai lain atau enggak ini? Kalau enggak, ya udah saya nggak bisa. Ya, oke, kita kasih waktu 3 menit deh. Ini kesian Bunda Nora, karena ini lintas iman, Bang, bukan lintas science. Tapi gini, kalau abang memang bisa menjelaskan manusia nggak dari Adam dan Hawa, jadi manusia ini dimulai dari mana, Bang? Silakan. Bagaimana, Bang? Putus-putus tadi? Bagaimana? Kan abang nggak setuju. Abrahamic ini bilang kalau manusia itu berasalkan dari Adam and Eve.
Berarti abang punya teori lain yang mematahkan itu kan, yang manusia itu nggak dari Adam dan Eve, tapi dari evolution ini. Pembandingnya bang. Jadi abang kan kita nggak bisa bantah doang. Kalau saya bilang 3 kali 3 9, abang nggak bisa bilang enggak 9, enggak 9. Abang mesti menjelaskan kenapa nggak 9 dan gimana 3 kali 3 10 gitu, nggak 9. Make sense nggak? Iya. Nah, Mengerti. Oke. Asal mula manusia, sabar ya. Ya, sabar. Bukan, ini kawan-kawan beriman. Sebenarnya kalau asal ini bang, aduh kurang gede ya. Ini dari Britannica ya bang ya. Nah, ini teori apa yang mau abang pakai dari Britannica? teori apa? Iya. Ini kan evolusi kan? Evolusi yang mana? Gini, bang, aku mau tanya dulu nih. Aku mau luruskan dulu. Dari seluruh segala macam jenis spesies ini, ya kan bang? Abang ini percaya Adam yang di sebelah mana bang? Homo sapiens. Tapi lebih ke secara ilman kita nggak bisa jelaskan ini bang. Oke. Tidak bisa, abang berarti Jadi percaya dari ada Homo sapiens ke Homo erectus. Abang percaya nggak kalau misalnya ada data kalau misalnya abang percaya dulu, ada data DNA penelitian menyatakan bahwa Homo sapiens pernah melakukan kawin silang dengan Denisova dan Neanderthalis. Karena gennya sama. Nggak maksud kawin silang? Iya, tapi karena gennya sama. Atau karena apa nih? Hipotesis mereka itu bisa lompat spesies itu kenapa? Kawin silang bang, maksudnya gini. Abang percaya nggak kalau nggak percaya biasa carikan jurnalnya bahwa Homo sapiens pernah melakukan kawin silang dengan Neanderthalis, Denisova dan pernah juga dinyatakan sebagai Heidelbergensis di Jerman ataupun Amerika. Abang percaya nggak ada? Iya, abang punya hipotesis kayak gitu. Abang punya hipotesis kayak gitu karena gen mereka bercampur kan? Oke, terus? Sehingga disimpulkan bahwa kami ini menyimpulkan pernah melakukan kawin silang. Abang setuju nggak? Iya, hipotesisnya iya. Agree to disagree. Oke. Nah, menurut abang, itu si Adam, menurut aturan siapa? Kok Kita tahu dari mana Homo sapiens ini Adam? Karena kan Adam ini cuma 6.000 loh bang. Soalnya aku lagi ikuti pemikiran abang. Tadi kan abang, ya kita sama-sama tidak bisa percaya juga bahwa ini Adam, ini hanya hipotesa kan. Betul. Karena kita percaya ini yang paling pintar lah dibandingkan semua ini. Betul. Ya kan? Nah, jadi kita sama-sama berpikir, misalnya jika logikanya Homo sapiens adalah Adam, Adam ini kenapa Adam ini, Mas setuju nggak mereka pernah melakukan perkawinan dengan binatang? Kalau karena based on genetics, kita ada kesamaan genetics dengan dengan spesies-spesies lain. Jadi itu udah terpatahkan di situ. Karena kalau teori evolusi, abang kalau udah pelajari. Abang tahu nggak mereka ada di Stanford sama Oxford, mereka pernah melakukan teori evolusi ini, nyoba kalau tikus bang hidup dipotong bulunya dipotong buntutnya, dipotong buntutnya, habis itu lahir lagi dipotong lagi buntutnya, habis itu dilahir lagi dipotong buntutnya, habis itu lahir lagi dipotong bentuknya, terus sampai 20 generasi buntutnya akan terus ada tumbuh. Nah, jadi di situ mereka membantah kalau spesies ini bisa berubah bentuk dengan genetics. Itu karena terlalu singkat bang. Soalnya evolusi itu terjadi bukan dalam waktu. Nah, itu maksud saya. Jadi untuk kenapa teori evolusi itu akan selalu menjadi teori? Karena nggak ada hukumnya, nggak bisa dites, nggak bisa dicoba. Ya, oke. Dan sampai sekarang bagian arkeolog juga nggak bisa menunjukkan kenapa manusia ini dari monyet, karena nggak ada spesies di antara manusia dan monyet. Siapa yang bilang secara manusia dari monyet bang? Teori Darwin kan, kalau ini saya evolusinya evolusi dasar aja, evolusi dasar kan. Itu salah.
teori Darwin itu hanya terpengaruh mereka itu teori dia itu terstigma oleh orang-orang yang tidak setuju kalau nenek moyangnya mereka sama dengan para budak, orang kulit hitam. Betul. Sehingga dibuat stigma bahwa Darwin ini bilang manusia berasal dari kera. Padahal tidak. Darwin bilang bahwa manusia, nenek moyang manusia dan nenek moyang kera berasal dari tanah yang sama. Itu kesalahan. Kalau dari segi iman sih Bang, saya ngelihatnya kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu bilang kalau kita itu diciptakan dari tanah, karena tanah itu berbeda, ada ratusan ribu warna, dari hitam ke putih ke hampir putih dan seterusnya abu-abu. Karena itu kita manusia berbeda-beda. Tapi ya kalau abang mau tarik literal, karena Allah juga menjelaskan di Al-Quran mayoritas atau majority of human beings created by water. Jadi kita sama-sama tahu, sains menunjukkan bahwa 70 ke 85% manusia sekarang terdiri dari air. Jadi itu sejalan dengan sains. Nah, maksud saya kalau abang mau lompat ke Adam dan abang tarik lagi ke sananya, abang bisa nggak balik lagi? Tadi saya pakai logika umum aja. Jadi kita ini berasal dari mana kalau abang memang nggak setuju dengan Adam dan Hawa? Nah, ini Bang, bukti ilmiahnya malah menyatakan manusia hari ini pun ada gennya Homo neanderthalis, ya kan? Abang tahu lah bagaimana kita bisa menentukan. Kalau sudah abang ngertiin CBA pasti lebih paham lah. Maksudnya kita ada yang mengandung neanderthalis, ada yang mengandung Denisova, ya kan? Nah, waktu kita bicara, abang tadi bicara populasi, itu abang hanya terpaut si Homo sapiens ini Bang. Iya, saya ikat di situ karena kita Bang sebagai manusia yang punya IQ, yang punya logika, yang maju nih, yang maju sekarang ya dari Adam ini, kita kalau abang mau kaitkan ke Homo neanderthalensis, Homo erectus, Homo naldi, itu mereka IQ-nya berbeda-beda Bang. Mereka nggak sama dengan kita. Kita nggak bisa disamakan dengan mereka. Jadi saya ikat di keturunan Adam itu kita ini keturunan Adam nih. Jadi saya ikat di situ karena spesies yang lain IQ-nya berbeda dan mereka bukan manusia, evolusi mereka tertinggal. Jadi karena itu karena IQ mereka berbeda dengan kita. Mereka nggak semaju kita, betul nggak? Ada nggak jenis manusia lain Bang? Manusia itu dikatakan homo ini, Bang. Homo ini kan dikatakan demikian karena bicara terkait volume tengkorak, Bang. Ya, betul. Otak itu pemikiran IQ yang tadi saya bilang. Nah, makanya tadi saya bilang. Okay. Makanya ada nggak manusia spesies lain, Bang? Manusia jenis lain, ada nggak? Hari ini. Sekarang ya. Hari ini tidak ada. Karena jadi kita sudah dominan ini. Jadi saya wajar dong saya ikat. Jadi satu manusia ini keturunan Adam semua satu nih. Yang IQ-nya sama dan seterusnya, betul nggak? Gini Bang, ya Bang ya. Abang menyatakan bahwa manusia hari ini adalah Homo sapiens kan? Keturunan ya kan? Homo sapiens ya. Ya kan, manusia hari ini kan. Nah, jadi abang ini menolak kalau sebelumnya adalah Neanderthalis, Heidelbergensis, Erectus. Abang menolak bahwa sebelum ini tidak ada Homo sapiens berarti. Iya, ya kan? Betul. Nah, jangan jadi abang di sini pasti mengira bahwa di sini Adam pertama di sini kan? Saya malah mikirnya Homo sapiens itu sebenarnya udah punah dan kita Adam diciptakan. Tapi itu soal iman lagi. Itu saya nggak bisa jelaskan secara. Enggak, coba tanya sama dia. Dia dari mana dia? Siapa nenek moyangnya? Enggak, itu makanya saya tanya kalau dia nggak setuju sama Adam dan Hawa. Dari manusia sebelumnya. Oh, jadi ada manusia selain dari Adam? Sebelum Adam? Sebelum dari Homo sapiens sudah ada manusia-manusia sebelumnya. Saya tanya, sebelum Adam ada nggak manusia lain? Ada. Siapa namanya? Idim? Aduh, tidak tahu. Udung? Edem? Ya itu. Bisa nggak kau tunjukkan? Kau tunjukkan begini, kau tunjukkan memakai sains dengan kitab suci atau jurnal. Mungkin dong, saya tidak bisa. Tidak bisa. Nggak bisa. Ya udah, jangan kau bawa ke sini argumenmu. Saya nggak butuh argumen seperti itu. Itu yang tadi saya bilang, Mas. Kalau saya menjelaskan kami menjelaskan dengan keimanan kami, saya menjelaskan dengan keimanan saya kalau manusia itu berasal dari Adam dan Hawa. Karena itu make sense dengan logika umum. Karena manusia populasi turun, ditarik. Awalnya kita semua pasti berawal dari satu genetik laki-laki dan satu genetik perempuan. Makanya kita berkembang biak.
Nah, kalau abang punya, oh enggak, Adam itu atau Hawa itu fiktif. Nah, abang punya teori lain nggak yang lebih make sense, yang lebih masuk logika umum? Teori saya ini bang, tadi saya bawa di gen universal yang dapat ditemukan seluruh makhluk hidup. Jika gini bang, maksudnya saya gini ya. Kan kita percaya nih, Adam ini tidak ada sangkut pautan, tiba-tiba muncul kan bang. Betul. Apalagi abang ini di agama abang ini dipercaya diciptakan dari tanah yang di surga, bukan Betul. tanah yang di bumi. Betul kan? Di tanah di bumi kalau di Islam. Hah? Tanah Bukan di dari bumi. surga. Bukan tanah di bumi. Karena ada narasi hadis juga Jibril turun ke bumi ngambil tanah di bumi habis itu dan seterusnya, itu panjang. Tapi tanah di bumi. Ya udah. Kalau itu oke bang. Oke, kalau itu aku fix lah. Aku setuju kalau begitu. Soalnya aku taunya kalau kawan-kawan Islam itu dari surga. Oh enggak. Di Islam tanahnya dari bumi. Ada narasi satu menjelaskan bahwa Jibril itu turun ke bumi mengambil tanahnya dan seterusnya. Oh, Jadi, ya udah. Kalau begitu, kalau itu ya udahlah bang. Ya udah. Bahkan bumi Paham. sebenarnya tidak Kelar. ikhlas itu ngambil tanahnya tuh. oke. Ya udah bang. Sip. Itu kalau itu kelar lah. Karena aku Siap. dasarnya kayak gini bang. Kalau bisa itu dari surga, tidak mungkin lah gen CO1 ini ada lagi di manusia. Sedangkan di binatang lain itu ada. Padahal kan abang tadi setuju bahwa kita memakai sumber yang sama. Tapi kalau abang bilang ternyata dari bumi, Jadi kau udahlah, keturunan dari siapa? dari manusia sebelumnya bang. Ibu, sorry. Iya, manusia sebelumnya siapa, Dek? Nggak tahu saya. Lah, kamu gini loh, Dek, ya. Kalau kita menjelaskan segala sesuatu itu harus sesuai juga dengan kitab kita, sesuai juga dengan yang kau jurnalkan itu, gitu loh, Dek. Jadi mana mungkin ilmu sains itu mau membuktikan kalau sebenarnya di dalam kitab suci saja sudah tidak ada gitu, bertentangan. Gitu loh. Enggak, udah Paham dia, nggak dia, di- dia udah paham kok. Maksud saya Dia udah itu paham. kalau berpikirnya dari surga itu yang saya agak Ya. aneh banget. Tapi kalau abang tadi bilang dari bumi, oke fix, udah paham. Siap. Kalau itu ya udahlah. Jadi lurus ya bang ya. Jadi kita sudah searah berarti ini ya. Iya, udah. Siap, oke. Kita sambung ke debat iman ya bang ya. Izin saya turunin abang. Terima kasih abang. Selamat pagi. Thank you. Thank you. Selamat pagi. Thank you. Kenapa gue turunin dia, Bang Jip? Enggak, dia nggak mau debat iman. Dia Kristen, tapi dia nggak mau debat iman. Tapi dia lebih ke science. Ini hostnya tolong bikin gue moderator dong. Sini, waduh.